Makanya kalau dulur-dulur membangun kandang, perhatikan desainnya agar sirkulasinya lebih tertata dan bagus. Kalau kalian dari awal udah salah dalam pembuatan kandang, tidak memperhatikan ruang sirkulasinya, nah itu sudah dibangun dengan biaya mahal, ternyata pemeliharaan ayamnya nggak berhasil, itu akan sia-sia. Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Bewok Farm. Terima kasih masih mengikuti channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modifikasi sirkulasi yang saya lakukan. Setelah saya lakukan, kan kemarin saya bilang akan saya update perkembangannya gimana. Nah, video ini akan saya update tentang perkembangan modifikasi sirkulasi, bagaimana pengaruhnya untuk ayam. Kalau yang dulu sebelum saya kasih lubang-lubang sirkulasi ini, umur ayam seperti sekarang, umur 50 hari ke atas, rawan cekrek atau ngorok dan lebih pengap di dalam kandang. Kalau setelah saya buat lubang sirkulasi, yang saya rasakan di dalam kandang seperti ini, tidak terlalu pengap. Kemudian yang sisi kiri ini, sepanjang tembok ini, biasanya lebih gelap dan sekarang lebih terang. Dan pengaruhnya yang saya lihat ke ayam adalah setelah lebih terang dan tidak lebih pengap, konsumsi makan dari ayam itu lebih merata ya, karena di semua sisi sekarang lebih terang, nggak hanya yang sebelah kanan, kiri juga, dan ayam tidak berkelompok. Biasanya kalau posisinya gelap dan pengap, dia cuma mengelompok di satu pojokan gitu ya. Alhamdulillah ini sudah menyebar semua, dan hawa di dalam kandang yang saya rasakan tidak pengap. Dan kalau pantauan dari kelembapan kandang yang saya lihat, sekarang jam 1 siang, kelembapannya 54, lumayan ya untuk umur ayam di atas 50 hari, karena seminggu lagi panen. Dan pantauan bobotnya juga lebih merata, tidak gembos seperti sebelumnya, sirkulasi yang pas masih kurang bagus. Dan sampai saat ini yang biasanya saya kasih taruh kipas di sini, sampai saat ini saya belum kasih kipas karena memang ternyata masih bagus sirkulasinya dengan dibuka sirkulasi lubang-lubang ini. Tapi besok tetap akan saya tambah kipas biar lebih bagus lagi ya dulur-dulur, biar perkembangan ayam lebih bagus. Karena apa yang saya bilang kemarin, bahwa sirkulasi itu penting untuk pertumbuhan ayam, salah satu faktor keberhasilan dari ternak ayam chopper maupun pejantan. Dan untuk mengantisipasi musim hujan seperti yang saya buat video sebelumnya, yang saya bilang akan membuat kelembapan naik, ternyata pembuatan sirkulasi sebelum musim hujan kemarin ini membantu sekali. Terbukti tadi yang kita lihat, untuk kelembapan di bawah 60, dan pantauan kandangnya lebih sejuk, lebih terang. Nah, ayamnya lebih sehat. Jadi kalau dulu-dulu kandangnya masih tertutup, saya sarankan untuk buat lubang-lubang sirkulasi tambahan jika tidak memungkinkan pembongkaran tembok. Kayaknya punya saya ini kan kemarin temboknya udah ada dan nggak mungkin dibongkar, sayang, makanya kita lubangi aja. Tapi pas saat masih brooding atau DOC, karena broodingnya saya di sini, kemarin itu saya tutup semua. Di luar kandang itu ada plastiknya untuk nutup. Nah, umur 40 hari kemarin baru
saya buka seperti ini sampai sekarang. Dan seminggu lagi ayam saya akan panen, nanti akan saya lihat mengenai bobot akhirnya apakah berpengaruh dari sirkulasi itu. Kalau memang benar, berarti apa yang saya lakukan kemarin membantu dalam perkembangan bobot ayam. Dalam pembuatan lubang sirkulasi ini jangan dibikin plong ya, tanpa filter. Takutnya adalah hewan-hewan pemangsa. Kalau seperti saya ini kan di luar adalah sawah, jadi di dalamnya ini saya buat streaming, saya paku di dalam. Kalau anginnya tetap masuk, tapi tidak rawan dari hewan atau hama, ular dan sebagainya, atau tikus ya, dulur-dulur. Ya, walaupun dengan perbaikan sirkulasi ini manajemen kandang lebih bagus, tapi saya juga masih belum puas. Nanti akan tetap saya tingkatkan sirkulasinya, karena semakin banyak ayam kita, memang tingkat kepadatan ini kan akan berpengaruh terhadap ayam jika sirkulasinya nggak bagus ya, dulur-dulur. Seperti apa yang saya jelaskan di video sebelumnya, terutama saat musim hujan, jika kelembapannya naik, amoniaknya tidak bisa rilis, maka akan banyak penyakit di kandang. Tapi jangan cepat puas, tetap harus berinovasi agar pemeliharaan kita tetap berkembang, karena dunia ayam terus berkembang. Kalau kita cuma di tempat, kita nggak akan bisa mengejar apa yang menjadi perkembangan di dunia ayam. Dan tentunya untuk sirkulasi ini akan berpengaruh seperti apa yang saya jelaskan tadi, karena konsumsi pakannya lebih merata di setiap wadah tempat, terus bobot ayamnya lebih bagus, berarti konsumsi pakannya tidak terbuang sia-sia karena menjadi daging, otomatis FCR kita akan bisa ditekan. Setelah sirkulasi tadi membantu dalam FCR, kita dorong pakai amotrol, jadi amoniaknya terkontrol, pakannya lebih hemat. Dan apa yang sebutkan saya tadi, itu nggak harus hanya untuk ayam perjantan seperti saya ini. Untuk dulur-dulur yang ternak chopper, AUB, tetap kuncinya ada di sirkulasi. Makanya kalau dulur-dulur membangun kandang, perhatikan desainnya agar sirkulasinya lebih tertata dan bagus. Kalau kalian dari awal udah salah dalam pembuatan kandang, tidak memperhatikan ruang sirkulasinya, nah itu sudah dibangun dengan biaya mahal, ternyata pemeliharaan ayam yang nggak berhasil, itu kan sia-sia. Dan kalau harus renovasi, harus nambah uang lagi gitu ya, tutur. Maka perhatikan saat pembangunan kandang untuk sirkulasinya seperti apa yang saya jelaskan. Kalau bisa full terbuka, tapi kalau kalian hanya punya rumah kosong atau sewa rumah bekas gitu ya, bisa diantisipasi dengan seperti saya ini, kasih lubang udara. Oke dulur-dulur, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.